Masukan. Terima kasih Pak, masukannya itu pasti berharga. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan tim mewakili tim ahli cagar budaya itu melakukan kajian di kawasan Imogiri untuk kawasan cagar budaya. Memang benar dulu kawasan Imogiri itu menjadi salah satu atribut klaster warisan budaya dunia Sun Filosofi. Tapi kemudian dia lepaskan, tidak jadi. Tapi sempat pernah masuk. Beberapa kajian kami itu tertuang dalam SK penetapan kawasan cagar budaya Imogiri di SK Gubernur. Mungkin jika Bapak bisa mengakses birohukum.jogjaprov.go.id itu bisa di-download, di situ ada kajiannya. Memang Pak, itu jadi pertanyaan kami juga saat itu, memang belum terjawab. Ini terminologi kata pajimatan itu dari mana sih sebenarnya? Selama ini sih saya menduganya, tapi bisa jadi berkembang berubah. Memang pajimatan itu dari kata azimat sih, azimat yang karena tanah pusaka, karena kan si makam itu kan juga dikelola dan dihormati oleh dua institusi kerajaan kan Pak, Yogyakarta, Surakarta, dan juga dulu malah cikal bakalnya Mataram yang versi KPGD Kertopleret seperti itu. Jadi itu tanah sucinya istilahnya, jadi itu pajimatan. Tapi memang bisa jadi ada beberapa makna-makna yang lain. Imogiri itu menarik bagi saya Pak, bagi saya pribadi, tapi saya hanya diskusi-diskusi nongkrong saja Pak dengan teman-teman bahwa menurut saya itu USP-nya, apa USP? Unit selling point, atau dalam bahasa saya sebagai arkeolog itu nilai pentingnya, gitu kan? Itu Imogiri itu kalau menurut saya, tapi mungkin bisa dibantah ya, itu seperti nekropolis Pak. Nekropolis itu tempat yang menjadi kota karena melayani sebuah ritus kematian. Imogiri itu unik bagi saya, itu sebagai orang luar yang Jawa juga lihat. Imogiri itu kan seharusnya kehidupan rural, kehidupan kampung, desa. Tapi dia hardware-nya desa, tapi software-nya itu kota. Menurut saya itu unik, karena di situ ada klasifikasi golongan masyarakat secara jelas. Kemudian ada kerajinan wayang, kerajinan keris, kerajinan batik. Itu kan tidak lazim bagi sebuah desa. Itu kan lazimnya untuk sebuah kota, apalagi kota Goro. Nah, jadi menurut saya itu branding yang menarik, nilai penting dari Imogiri itu dan nekropolis. Itu keseluruhan saya, tapi itu bisa didiskusikan banyak. Itu menarik menurut saya. Hardware kemasannya desa, tapi isinya kota sebenarnya. Itulah. Sementara untuk yang di Kertopleret, menurut saya itu yang paling unik, unique selling point USP itu kalau di Kertopleret itu adalah the lost city, kota yang hilang. Jadi bagaimanapun kita mau merekonstruksi memang tidak ada. Saya beberapa tahun eskapasi di situ, memang susah merekonstruksi kembali, itu memang nggak mungkin karena memang sudah kotanya hilang. Dia tidak seperti Pompei yang kebanjiran abu gunung Vesuvius terus terpendam secara utuh, tidak, berantakan. Nah karena itu kita tidak akan pernah bisa merekonstruksi dan membayangkan seperti apa Kedaton Kertopleret dan seperti apa Sergorogyoso, karena memang sudah hilang. Makanya yang dijual itu adalah the lost city-nya, kota yang hilang. Jadi main di situ adalah main narasi, berimajinasi. Itu kemudian yang digarap beberapa waktu lalu. Sementara itu, kemudian untuk yang Mas Pian, beberapa waktu lalu itu Mas, tapi saya lupa sambil tadi saya cari-cari di laptop saya gitu kan. Beberapa waktu yang lalu itu Dinas Kebudayaan itu ada merumuskan workshop malah regulasi pergub mungkin ya, itu mengenai Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya. Jadi yang namanya KCB itu harus ada unitnya, namanya BPKCB, Badan Pengelola. Dan Badan Pengelola itu secara rutin diangkat SK-nya oleh Gubernur. Nah itu tuh ada regulasinya. Badan Pengelola itu harus melakukan apa? Termasuk perizinan, pemanfaatan, itu semua tertuang di situ. Nah, tentu saja saya tidak ingat semuanya ya, tapi saya pernah tahu gitu. Terus tadi saya cari, kok saya nggak dapat. Mudah-mudahan nanti kalau bisa dilihat di regulasi, barangkali ada. Nanti mudah-mudahan kita bisa memiliki cara untuk mendapatkan, menginformasikan ini kepada Mas Pian. Tapi setiap KCB itu ada BP-nya, Badan Pengelola. Mereka lah, badan itulah yang ditugaskan untuk mengkoordinasi hal-hal seperti itu. Dan semua itu ada regulasinya. Untuk saat ini jelas saya tidak bisa menjawab secara detail karena saya tidak ingat. Tapi itu ada pernah dibahas. Begitu. Apalagi Gunung Wingko Pak. Gunung Wingko itu setahu saya memang Gunung Wingko tadi saya cek, Gunung Wingko itu sudah menjadi SK, sudah ada situs cagar budayanya SK Bupati Bantul tahun 2019, tahun nomor 527. Tapi mengingat itu tahun 2019, bisa jadi itu memang perlu ada kajian ulang dari Disdut Bantul, gitu kan.
justifikasinya, argumentasinya, batasan situsnya mungkin